Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa sapa kembali para nahdien dan nahdiyat dimanapun berada pada segmen Tafakur Sejenak PCINU Libanon. Bersama saya Husnul Amal dan narasumber kita Kang Muhammad Hidayatillah. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah, baik. Dan pada Tafakur Sejenak kali ini kita akan membahas dengan tema pentingnya saling menghormati dalam perbedaan. Kira-kira apa alasan narasumber mengambil tema ini? Langsung saja kita tanyakan ya. Gimana Kang kira-kira Kang? Jadi sekarang ini Indonesia lagi marak-maraknya memperbesar permasalahan yang kecil. Contohnya adalah waktu Pilpres ya. Pilpres itu kan sebenarnya nggak begitu harus sampai saling benci gitu. Kita semua tahu bahwa semua pemimpin insya Allah memiliki visi yang sama, artinya untuk memajukan Indonesia. Dan kita berbeda pendapat dalam hal pemilihan presiden itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi nggak perlu ada yang sampai sebar hoax atau saling benci, saling hujat. Itu nggak dibenarkan seperti itu. Itu dalam hal masalah dunia. Selain itu, ada juga di kita tuh ada perselisihan yang marak juga adalah perselisihan tentang agama justru. Sayang sekali agama itu dijadikan bahan perselisihan di negara kita. Sebenarnya bukan cuma di negara kita ya. Cuma ini yang sebenarnya kurang begitu dipahami. Sebenarnya agama Islam itu menghormati setiap perbedaan pendapat selama itu berdasar. Jadi jangan gampang menyalahkan dan jangan mudah menuduh sesat atau memvonis salah, apalagi sampai mengkafirkan ya. Sebenarnya agama Islam menghormati perbedaan selama itu berdasar. Jadi kita nggak perlu saling menyalahkan, nggak perlu saling hujat, nggak perlu saling vonis sesat atau apalah. Terus kadang mereka berkata, loh ini kan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kita itu kalau melihat kesalahan maka kita harus bertindak gitu loh. Ketika kita seandainya golongan A melihat kesalahan pada golongan B, maka kita harus bertindak. Kadang ada yang berkata seperti itu. Baik, memang sebetulnya salah satu keistimewaan umat Muhammad, umat Islam adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian memerintahkan terhadap kebaikan dan juga melarang terhadap keburukan. Nah, dari ayat ini mengatakan memang sudah wataknya umat ini ketika melihat kejelekan, mereka akan melarang. Melihat keburukan, perbuatan tercela atau maksiat, mereka akan melarang. Begitu juga mereka akan menyuruh terhadap kebaikan ketika kebaikan itu diabaikan. Itu salah satu keistimewaan umat kita. Dan Rasulullah pun pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, "Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi." Dan umat ini akan selalu mendirikan agama Allah, artinya akan selalu menegakkan agama Allah, perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak akan mengabaikan apapun yang menghalangi mereka, artinya mereka nggak akan pantang mundur
untuk menegakkan kebaikan hatta ya'tiya amrullahi, sampai datangnya hari kiamat. Dari hadis ini menyatakan bahwa umat Rasulullah ini, umat Islam ini, salah satu keistimewaannya adalah Allah akan menyiapkan orang-orang untuk menegakkan agama Islam. Jadi ketika ada yang menyerang, maka akan ada yang mengkonter. Ini salah satu keistimewaannya. Tapi ketika kita lihat dari hadis ini, berarti kalau ada pahlawan, kalau Allah menyiapkan pahlawan, artinya juga akan ada penjahatnya gitu loh. Artinya akan ada orang yang menyerang Islam juga. Karena apa gunanya pahlawan kalau tanpa penjahat? Ya kan? Apa gunanya polisi kalau nggak ada orang-orang yang melakukan tindak kriminal? Artinya akan selalu ada orang yang menyerang agama Islam. Begitu juga akan ada orang Islam yang mengkonter mereka-mereka ini. Nah, saat ada dua golongan, dua orang atau dua golongan yang saling bertikai dalam masalah agama, mereka mengklaim bahwa mereka membela atas nama agama, saya takutnya bukan salah satu dari mereka ada yang benar-benar membela agama, yang satunya justru yang ternyata malah yang jadi penjahatnya gitu loh. Ya nggak? Ya memang benar kalau salah satunya jadi pembela. Sekarang kalau ternyata dua-duanya justru yang melakukan penyerangan terhadap Islam, mana kita nggak tahu, kan begitu. Kadang kita berprasangka bahwa kita itu membela agama, tapi ternyata enggak. Ternyata justru kita yang menyerang agama. Saya jadi ingat sebuah cerita ya, cerita hadis, di mana suatu saat Sayyidina Sayyid Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini mengimami salat. Dan saat mengimami salat ini beliau memanjangkan qiraahnya. Artinya beliau membaca qiraah, membaca bacaan Al-Qur'an sampai salatnya itu jadi panjang. Dan ada salah satu makmumnya karena merasa terlalu lama, akhirnya salat sendiri, meneruskan sholatnya sendiri, mufarokoh bahasa ininya ya, mufarokoh. Kemudian setelah sholat, sahabat Mu'adz marah terhadap orang tersebut, mengatakan munafik lah atau apa. Intinya beliau marah dan mencemooh orang tersebut karena dia nggak mau makmum, nggak mau sholat jamaah seakan-akan gitu loh. Sampai suatu ketika Rasulullah mendengar kabar ini dan beliau langsung memanggil sahabat Mu'adz, dan dipanggil bukannya marahin orang yang tadi mufarokoh, yang beliau nasihatin malah akhirnya sahabat Mu'adz tersebut. Kenapa alasannya Mu'adz dimarahin oleh Rasulullah? Karena Mu'adz ini justru membuat agama itu seakan-akan serem. Kenapa? Karena dia memanjangkan sholat. Padahal di antara para jamaah ini ada orang yang do'if, orang yang lemah, gak bisa sholat panjang-panjang. Ada orang yang sakit, ada orang yang lagi buru-buru karena dia punya kebutuhan yang harus segera diselesaikan. Maka akhirnya Rasulullah menasihati Mu'adz, ente itu jangan bikin agama itu terlihat menyeramkan. Agama itu gampang, mudah. Kalau orang nggak mampu begini, maka lakukan begini, gitu loh. Artinya, belum tentu apa yang kita anggap benar ternyata benar, gitu loh. Makanya ketika ada orang melakukan kesalahan, jangan langsung vonis salah. Coba kita teliti dulu, jangan-jangan yang salah adalah kita, gitu loh. Saya ingat seorang ulama, ada yang ditanyai, ulama Mesir, ditanyai, saya punya tetangga, dia nggak mau sholat, gimana hukumnya? Beliau nggak menghukumi salah, tapi langsung ngomong gini, hukumnya adalah kamu wajib
megang tangannya dan diajak ke masjid. Kan baik banget. Coba kalau dia hukumnya kafir, boleh dibunuh, maka orang tersebut bisa aja langsung bawa senjata, ke tetangganya langsung bunuh orang itu. Dan alangkah indahnya fatwa ini, hukumnya adalah kamu wajib memegang tangan dia dan diajak ke masjid. Terus saya juga ingat dengan cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari beliau berjalan bersama muridnya melewati kuburan. Di situ ada orang yang sedang membaca Al-Quran di kuburan. Terus Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh muridnya itu, tolong hentikan orang itu, suruh berhenti dari baca Al-Quran karena itu nggak sesuai sunnah. Tolong suruh hentikan. Akhirnya muridnya ini nurut, langsung nyamperin orang itu, mohon maaf, silakan berhenti karena ini nggak sesuai sunnah. Udah selesai, akhirnya dia nurut, mau berhenti tuh, mau pergi, mau pulang ke rumahnya, siap-siap. Akhirnya terus si murid itu balik lagi ke Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat balik itu beliau nanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, yang muridnya itu nanya, ya Imam, wahai guru, apa pendapat Anda tentang Ibnu Lajlaj namanya? Oh, beliau sikoh. Beliau adalah muhaddis ya, Ibnu Lajlaj. Oh, beliau sikoh. Artinya sikoh maksudnya terpercaya. Terus muridnya itu mengatakan, setelah itu mengatakan, saya pernah mendengar bahwa Ibn Lajlaj berwasiat supaya nanti ketika meninggal ada orang yang membaca Al-Quran di kuburannya. Itu satu riwayat seperti itu. Ada yang mengatakan Ibn Lajlaj mengatakan boleh membaca Quran di makamnya. Artinya secara intinya Ibn Lajlaj itu memperbolehkan membaca Al-Quran. Bahkan menurut saya yang riwayat itu menyuruh berwasiat, beliau berwasiat nanti kalau meninggal dibacain Al-Quran di kuburannya. Intinya setelah itu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal setelah mendengar berita tersebut bahwa Ibn Lajlaj memperbolehkan membaca Al-Quran, beliau langsung nyuruh muridnya tersebut, tolong itu panggil lagi tuh orang yang tadi lagi baca Al-Quran. Dipanggil lagi dan suruh baca lagi. Coba, betapa orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal dengan orang dengan hafalan terbanyak di dunia, yang masyhur ya, adalah beliau adalah orang yang paling banyak hafalannya. Bahasanya adalah man ahata bis sunnah, orang yang mengetahui seluruh sunnah Rasulullah, mengetahui seluruh hadis-hadis Rasulullah, mau menghargai pendapat orang lain. Bagaimana dengan kita? Ada pendapat begini, wah ini nggak ada nih dari hadisnya, ini nggak ada. Ya kalau kita tahu semua hadis, kalau nggak ternyata mereka punya dalil, paling nggak hormatilah perbedaan pendapat. Apalagi kalau mereka udah punya dalil jelas, mereka mengatakan dalil kita melakukan ini adalah begini, dalil kita melakukan ini adalah begini, maka apalagi kita udah jangan ganggu. Artinya kita hidup dengan Islam, mereka hidup dengan Islam, dan kita nggak tahu mana yang benar, kan gitu. Dan saya tutup pernyataan ini atau tafakkur ini dengan pernyataan dari Gusmus. Beliau sempat nge-tweet, isinya itu alangkah indahnya jika seseorang berkata sesuai bidangnya. Oh, ternyata hidup itu sangat indah ya, ketika kita saling menghormati dan menghargai sebuah perbedaan. Apalagi kita hidup di tengah-tengah kemajemukan masyarakat, yang mana di situ terdapat banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda. Adanya perbedaan membuat kita untuk saling mengerti, saling menghargai, dan saling menghormati tanpa membenci. Semoga pada tafakur sejenak kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.